Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya penolong dalam setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, baik kami saat ini Tuhan yang sedang melakukan ibadah secara online, maupun kami yang ada saat ini di tempat ini Tuhan, mari Bapa urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami untuk disirami oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Engkau mengurapi setiap hidup kami. Sehingga ketika kami bersama-sama belajar firman Tuhan, kami boleh dilawat oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Dalam syukur kami Tuhan, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bersama-sama di dalam ibadah KKR yang kelima pada saat ini. Puji Tuhan, Tuhan boleh menyertai setiap kehidupan kita, baik dari ibadah KKR yang pertama sampai pada saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada KKR yang pertama kita sudah belajar bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Bapak Gembala mengatakan jangan pernah membatasi kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada hari yang kedua kita belajar bersama bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan. Dan pada hari yang ketiga kita diajak untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan pada hari yang keempat Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya harus selalu taat akan firman Tuhan, taat akan perintah Tuhan. Dan pada saat ini kita mau sama-sama belajar daripada Lukas 8 ayat 40 sampai yang ke-56. Lukas 8 ayat 40 sampai yang ke-56. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia, sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakku sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus
Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin. Tuhan firman Tuhan. Berbahagialah buat setiap kita yang mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di dalam setiap kehidupan kita menantikan yang namanya jawaban doa. Kita seringkali di dalam kehidupan kita seringkali yang namanya meminta mujizat daripada Tuhan. Apalagi kita yang memiliki banyak masalah di dalam setiap kehidupan kita. Pasti saat ini kita sedang membutuhkan namanya adalah jawaban doa kita. Dan kita sedang membutuhkan mujizat dan uluran tangan daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus pada saat itu, ada begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus. Ada begitu banyak orang yang datang mengikut Yesus. Kenapa mereka datang mengikut Yesus? Karena pada saat itu mereka rindu melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka rindu melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Mereka mau, mereka juga mengalami mujizat. Tetapi pada saat itu ada hal luar biasa yang kita lihat ketika pada saat itu Yesus sedang berjalan menuju ke rumah Yairus. Ketika dia di dalam perjalanan, tiba-tiba ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun. Bapak Ibu boleh bayangkan, perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia hidup dengan pendarahan setiap hari, dia harus mengalami pendarahan. Berapa darah yang dia harus keluarkan setiap hari. Bahkan dia selama 12 tahun mungkin dia sudah pergi ke sana kemari untuk mencari obat. Dia sudah pergi ke sana kemari untuk mencari dokter yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dia melihat Yesus, di situ tergerak hatinya dan dia mengatakan dia pergi menjamah jubah Yesus. Puncanya aja ya, jadi puncanya itu ujung daripada jubah Yesus, bukan semua jubahnya, cuma ujung daripada jubah Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Dan ketika dia mengalami mujizat daripada Tuhan, Tuhan bertanya, siapa yang telah menjamah saya? Tetapi betul salah satu murid daripada Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, di sini ada begitu banyak orang yang mengurungi. Pastilah di sini ada desak-desakan. Pastilah dengan desakan ini ada yang menyenggol Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan ini berbeda dari hal sebelumnya. Ini berbeda. Karena apa? Karena ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Ada kuasa yang mengalir dari dalam diriku. Karena perempuan ini tahu bahwa Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Akhirnya perempuan ini datang dengan gemetar dan dia bersujud kepada Yesus. Ketika dia bersujud kepada Yesus, dia menceritakan kejadian yang ada. Ketika dia memegang puncak jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi apa respon Yesus pada saat itu? Apakah Yesus mengusir dia? Apakah Yesus menolak dia? Apakah Yesus memarahi dia? Tetapi kita melihat di ayat 48 di situ mengatakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kata-kata ini luar biasa Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika saya merenungkan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa artinya Bapak Ibu? Apa artinya ketika Tuhan Yesus mengatakan imanmu telah
Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Gembala memberikan kita tema yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tema ini begitu dalam setiap kehidupan kita. Sama halnya dengan perempuan yang mengalami pendarahan ini. Iman itu menunjukkan dia untuk kembali kepada Yesus. Iman itu menggerakkan dia untuk berpaling kepada Yesus. Di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali mengatakan, saya percaya kepada Yesus, saya seringkali beribadah kepada Yesus. Kita sama halnya dengan orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka juga percaya sama Yesus. Dengan mulut mereka percaya kepada Yesus. Tetapi perempuan ini, dia bukan cuma percaya beriman kepada Yesus, tetapi dia datang membuktikan bahwa kuasa dan mujizat itu masih ada di dalam setiap kehidupan. Di dalam Yakobus 2, di situ dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Sama halnya juga dengan perempuan ini. Dia memiliki iman kepada Yesus, tetapi kalau dia tidak berjalan menuju ke puncak baju Yesus, apakah dia akan mengalami mujizat? Atau dia cuma mengikuti orang-orang banyak yang datang berbondong-bondong dengan Yesus pada saat itu? Apakah dia akan mengalami mujizat? Tidak. Tetapi karena dia memiliki inisiatif untuk datang kepada Yesus, dia memegang puncak jubah Yesus, disitulah dia mengalami mujizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita pernah mendengar namanya istilah Bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Kenapa dia dijuluki Bapak orang beriman, Bapak orang percaya? Apakah karena dia tidak melakukan dosa? Apa karena dia tidak pernah melakukan dosa? Apakah karena dia suci? Bukan. Abraham pernah melakukan dosa. Tapi kenapa dia dijuluki Bapak orang beriman? Yaitu karena perbuatannya, tingkah lakunya, perkataannya, pikirannya, kehendaknya itu melampaui batas pemikiran kita sebagai manusia. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Coba kita bayangkan, kita yang memiliki anak, tiba-tiba disuruh mempersembahkan anak kita, mau nggak kita? Dibakar, dibunuh anak kita, mempersembahkan korban, mau nggak kita? Itu melampaui batas pikiran kita sebagai manusia, melampaui batas perasaan kita sebagai manusia. Kalau seorang ibu mengatakan, saya rela di anak saya jangankan dibunuh, dipenjara, sebagai seorang ibu perasaannya pasti akan terluka. Itu adalah batas kewajaran perasaan kita sebagai manusia. Tetapi iman itu melampaui batas perasaan kita, iman itu melampaui batas pemikiran kita sebagai manusia, iman itu melampaui batas penglihatan kita sebagai manusia. Itulah yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan ini. Ketika dia mengalami iman yang luar biasa di dalam Tuhan, itu melampaui dari pemikiran manusia pada saat itu. Kalau manusia pada saat itu mereka cuma berbondong-bondong mengikuti Yesus, tetapi dia melebihi daripada itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kita kembali merenungkan hidup kita. Kita seringkali mengakui bahwa kita adalah orang percaya kepada Yesus. Bahkan saya sekalipun, ketika pada saat itu, pada umur saya yang waktu itu saya kelas 4 SD, saya mengalami akan kepahitan yang luar biasa di dalam Tuhan. Mama saya ketika waktu itu dia juga mengalami pendarahan seperti ini, keguguran dan mengalami pendarahan dan tidak ada penanganan yang secara serius. Saya berdoa sama Tuhan, seorang anak kecil berdoa agar mamanya disembuhkan. Tetapi toh pada akhirnya mama saya tidak disembuhkan. Itu pemikiran saya pada waktu itu. Mama saya meninggalkan kami semua 4 orang. Dan pada akhirnya hati saya mulai galau. Saya yang rajin ke sekolah minggu akhirnya malas ke sekolah minggu. Saya yang rajin ke gereja akhirnya malas. Saya memiliki akan kepahitan yang luar biasa. Bahkan saya mengatakan, untuk apa ke gereja kalau Tuhan mesti melakukan ini dalam setiap kehidupan saya. Saya kecewa sama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika di dalam kekecewaan saya
Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Yang menurut saya itu tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Amin. Yang menurut saya itu tidak mustahil. Mustahil Tuhan, saya bisa seperti ini. Tetapi Tuhan membalikkan kehidupan saya 180 derajat. Bahkan kalau bisa derajat itu berubah sekalipun, itu akan berubah. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar dari perempuan ini. Perempuan ini dia tidak banyak bertanya, apakah nanti saya akan sembuh? Apakah nanti saya akan mengalami mujizat Tuhan? Apakah dengan saya memegang puncak jubah Yesus saya akan mengalami mujizat Tuhan? Tetapi mari Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mau melangkah dengan Tuhan, kita melangkah dengan iman bersama dengan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, kita belajar dari kisah daripada Yairus. Yairus ketika dia datang kepada Yesus, dia memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan anaknya yang sakit. Ketika di dalam perjalanan, seorang anggota keluarga daripada Yairus datang dan mengatakan, anakku sudah mati. Jangan lagi engkau menyusahkan guru, jangan lagi engkau menyusahkan Tuhan. Anakmu itu sudah mati, sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di sana. Untuk apa lagi kamu ikut Tuhan, membawa Tuhan ke rumahmu? Untuk apa? Tidak perlu lagi. Tetapi apa jawab Yesus? Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Di dalam setiap kehidupan kita, di dalam proses setiap kehidupan kita, Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita untuk bisa jatuh, dan Tuhan mengizinkan roda itu berputar, kita menjadi di atas dan di bawah. Tetapi respon kita menentukan setiap langkah hidup kita bersama dengan Tuhan. Coba saja Yairus pada saat itu ketika dia mendengar kata orang itu, anakmu sudah mati, sudah tidak ada lagi keajaiban bagimu, sudah tidak ada lagi keuntungan bagimu membawa Yesus ke sana, karena anakmu sudah mati. Coba seandainya Yairus pada saat itu mendengar kata itu, berbeda dari apa yang akan terjadi. Tetapi karena Yairus mendengar kata Yesus, jangan takut, percayalah kepada Yesus. Dan pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Anaknya disembuhkan. Anaknya bukan disembuhkan, dibangkitkan yang tadinya sudah mati. Dan apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, banyak sekali orang yang menertawakan. Ini nggak mungkin dia bisa melakukan seperti ini. Banyak orang yang takut, banyak orang yang sedih, banyak orang yang kecewa. Seringkali dalam kehidupan kita mengalami hal seperti itu. Ketika usaha kita jatuh, kita mulai mengambil jalan pintas. Ketika kita mulai jatuh, kita mulai mengambil jalan yang menurut kita itu benar. Ketika keluarga kita mulai runtuh, kita mulai mengambil jalan yang pintas, mending kita pisah saja. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut, percaya, engkau akan selamat. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, yang bagi kita itu tidak mungkin, bagi Tuhan mungkin. Yairus pada saat itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan ada tepat di sampingnya. Tuhan tepat bersama-sama dengan dia.
pada jalan yang benar. Walaupun ada begitu banyak orang yang menentang, walaupun ada begitu banyak orang yang menertawakan, walaupun ada begitu banyak orang yang ragu dan kurang percaya, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali. Mari kita menjadi orang yang mengalami mujizat Tuhan. Jangan cuma menjadi orang yang mendengar mujizat Tuhan. Wah, saya mendengar bahwa Abang Daniel mengalami mujizat Tuhan, Tuhan pulihkan dia. Saya mendengar. Seringkali kita menjadi orang yang hanya mendengar, tetapi kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, tapi mereka tidak mengalami kuasa daripada Tuhan. Tapi mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, orang-orang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan yang memiliki iman kepercayaan kepada Yesus. Karena ketika kita memiliki iman itu melampaui segala pikiran kita, melampaui penglihatan kita, melampaui apa yang kita perkatakan, melampaui perasaan kita, melampaui akal sehat kita. Itu iman. Ketika kita mengatakan ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Ketika kita mengatakan ini tidak bisa, tapi bagi Tuhan itu bisa. Saya kurang percaya, tapi Tuhan berikan kita kepercayaan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari malam hari ini kita kembali merenungkan hidup kita kembali kepada Tuhan. Kita melihat lagi hidup kerohanian saya saat ini, apakah sudah benar-benar menjadi orang-orang yang benar-benar beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita belajar dari dua orang, yaitu perempuan yang mengalami pendarahan. Dia cuma tidak mengikut Yesus, tetapi dia mau mengalami mujizat Tuhan. Apakah dia mengalami? Dia mengalami. Ketika Yairus dia mengikut Yesus, apakah dia mengalami kuasa Tuhan? Dia mengalami. Di ayat 56 dia mengatakan, dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Kedua orang tua ini mengatakan mereka takjub akan kuasa Tuhan. Bahkan orang-orang yang mengikuti dia, apakah takjub? Tidak. Kenapa? Karena mereka hanya mau mengikuti Yesus dan melihat mujizat yang Yesus lakukan, tapi mereka tidak mengalami mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini mengingatkan kita, iman itu membawa kita kembali kepada Yesus. Iman membuktikan bahwa kita hidup benar-benar di dalam Yesus. Ketika iman itu ada di dalam hidup kita bukan cuma dipulihkan, tapi kita mengalami kuasa dan lawatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama belajar agar firman Tuhan ini terus bertanam dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini terus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bukan cuma menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi mari kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau mampukan kami Tuhan untuk bisa beriman akan Engkau. Kami percaya Tuhan, iman yang Engkau taruh dalam hati dan pikiran kami bukan iman yang biasa-biasa, bukan iman yang hanya mengikut saja Tuhan, tetapi kami menjadi iman yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau berbicara bagi kami, dan Engkau melawat hati dan pikiran kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Inilah syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur